Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Beberapa hari kemarin dan hari ini dan besok-besok, calon jamaah haji Sumatera Barat berangkat menuju Tanah Suci untuk melaksanakan umrah dan haji. Karena jamaah haji Indonesia memilih dan memakai haji tamattu'. Haji ada 3, haji tamattu', haji qiran dan haji ifrad. Tamattu' artinya mendahulukan umrah daripada haji. Maka kebanyakan orang-orang Indonesia atau panitia haji Indonesia memilih melaksanakan haji tamattu'. Menurut sebagian ulama, haji yang paling baik itu memang haji tamattu', karena Rasulullah juga dulu melaksanakan haji tamattu', yakni setelah umrah santai sejenak menunggu hari-hari haji. Ayat yang kita baca tadi menjelaskan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, maklumat. Maka terkenalah bulan-bulan haji itu dengan ashhurum ma'lumat, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah, 3 bulan. Maka bulan haji adalah 3 bulan. Dan bulan-bulan haji itu namanya miqat zamani. Arti miqat zamani, waktu di mana siapa yang ingin berhaji ke Makkah sudah boleh berangkat menuju ke Makkah untuk niatnya melaksanakan umrah dan haji. Kalau belum masuk lagi, belum sampai lagi kepada bulan itu, belum ada miqatnya. Misalnya berangkat di bulan Rajab dengan niat untuk haji atau umrah, belum bisa, karena miqat zamaninya belum. Atau berangkat di bulan Ramadan, belum. Ramadan itu orang umrah. Kalau haji bulannya, bulan di mana orang memasang niat dan berangkat menuju ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulannya 2,5 bulan, Zulhijjah hanya separuh. Ada bulan haji, ada hari haji. Bulan haji tadi sudah kita sebut. Kalau hari-hari haji
dimulai tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah. 9, 10, 11, 12, 13. Bahkan bagi yang belum sempat untuk menuntaskan amalan hajinya seperti tawaf dan sa'i masih boleh lebih daripada 13, 14, 15, 17, bahkan sampai selesai bulan Zulhijjah masih diperkenankan orang untuk menuntaskan amalan hajinya. Cuman berangkat mulai tanggal 8. Tanggal 8 Zulhijjah, 2 hari lagi akan hari raya Idul Adha. Tanggal 8 itu disebut dengan Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari di mana Nabi memulai berangkat untuk hajinya dari Mina. Ke Mina beliau dulu, Tarwiyah artinya mencari minum, memberi minum atau minum. Disitulah jamaah haji di zaman Rasulullah minum air, mengambil air minum, memberi minum unta, dan mempersiapkan minum untuk di hari Arafah besoknya. Bernamalah harinya hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9 disebut dengan hari Arafah. Hari di mana orang wukuf. Dan itulah puncak haji. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Puncaknya adalah Arafah. Bahkan siapa yang tidak bisa datang ke Arafah lantaran sakit atau terlebih di rumah sakit, maka dia disafari wukufkan, dibawa dengan ambulan ke Arafah, karena dia harus hadir di Arafah. Kalau tidak hadir di Arafah, tidak ada haji, belum haji, harus ulang tahun depan. Jadi sesakit-sakit orang, apabila masih mampu datang ke Arafah, bila perlu dibawa dengan tandu dan ambulan, hadir di Arafah, walaupun sekejap sudah dapat dia namanya wukuf. Dan wukuf itu puncak haji, tanggal 9. Di tanggal 9 bulan Zulhijjah, hari Arafah itulah terkenal nanti dengan hari puasa Arafah. Sementara tanggal 10-nya disebut dengan hari Nahar. Nahar menyembelih. Nahar menyembelih. Wasalli rabbika wanhar. Sembelih. Menyembelih di leher namanya Nahar. Tanggal 10. Tanggal 10 sebut juga nanti dengan Idul Adha, hari raya berkorban, hari kembali berkorban. Aid maknanya kembali. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah disebut nanti dengan hari tasyrik pertama, 12 tasyrik kedua, 13 tasyrik ketiga. Tasyrik artinya menjemur dendeng atau menjemur daging ketika matahari muncul di timur. Orang-orang dulu di Mina ketika mereka telah selesai menyembelih hewan korban atau hadiyu, besoknya mereka jemur daging-daging atau kulit-kulit itu ketika matahari sudah mulai terik. Maka bernamalah dia tasyrik, hari tasyrik. Di hari-hari tasyrik itu haram kita berpuasa. Hari tasyrik ada 3 hari, 11, 12, 13. Dan di hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari di masa di mana kita masih menyembelih hewan korban. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari takbir. Takbir di hari raya Idul Adha adalah 4 hari. Bahkan berlaku semenjak 9. Tanggal 9 Arafah, setelah subuh sudah disunnahkan memulai takbir. 9, 10, 11, 12, 13. Berakhir sebelum maghrib. Tapi kalau itu dikerjakan di kampung kita, di negeri kita, nanti agak mencemeh orang. Karena kita biasanya bertakbir itu di malam hari rayanya, bukan di tanggal 9 paginya. Andaikan itu kita kerjakan, barangkali ada yang ragu. Bisa jadi orang mengatakan tagageh untuk rayu orang, bisa jadi. Takbir itu berlaku situ. Nah, kemudian tanggal 10 disebut hari Nahar. Penyembelihan korban terbaik adalah di hari Nahar itu, tanggal 10. Tapi andaikan tidak memungkinkan tanggal 10, masih ada waktu 3 hari, 11, 12, 13. Besok bila terjadi lagi perbedaan sisi pandang dan pemahaman para beliau-beliau antara kita dengan Arab Saudi, andaikan di situ orang sudah mulai wukuf,
sementara di Indonesia belum lagi ditetapkan, dan situ orang sudah mulai salat Idul Adha, sementara kita di Indonesia belum. Andaikan terjadi lagi seperti itu, kapan berkorbannya? Sebaiknya pengurus atau panitia korban ditunda korbannya menjadi hari berikutnya, supaya yang berpahamkan dan yang berpendapat Idul Adha itu adalah besoknya, bukan sekarang, bisa ikut korban. Sebab siapa yang ikut korban disembelih, misalnya cepat kita sembelih, tidak sah korbannya. Tentu kita tidak bisa menjelaskan panjang lebar dalam khutbah ini. Kemudian tanggal 11 disebut dengan hari Qar namanya. Hari Qar itu hari menetap di Mina. 12 namanya hari Nafar awal. Nafar artinya rombongan. Rombongan pertama meninggalkan Mina menuju Makkah, Nafar awal, tanggal 12 Zulhijjah. Kemudian tanggal 13-nya Nafar Sani. Rombongan kedua berangkat meninggalkan Mina, habis tinggal Mina untuk menuntaskan, menyelesaikan ibadah haji yang masih tersisa, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Baru tahallul yang kesini. Baru nanti tahallul yang sani, tahallul yang kedua. Ini kita ungkapkan atau kita jelaskan sekedar mengingatkan kita yang belum haji atau yang akan berniat haji, sekedar mengingat kita semua. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan hari-hari, bulan-bulan haji, hari-hari haji, dan masing-masing daripada nama hari-hari itu, pertama Tarwiyah, kedua Arafah, ketiga Nahar, keempat Qar, kemudian ada Nafar awal, ada Nafar Sani, ada hari Tasyrik. Sekedar untuk mengingatkan kita saja. Semoga berfaedah apa yang kita sampaikan itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin, para hamba Allah, ucapan pertama, bacaan pertama yang dibaca oleh jamaah haji atau umrah adalah labbaika. Ketika mereka baru sampai di miqat makani. Ada 5. Ketika mereka telah sampai di miqat makani, kemudian selesai salat sunat ihram, lalu mereka mengucapkan itu, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjat. Makna labbaika, ya Allah, aku sambut panggilanmu dengan penuh ketaatan, ketundukan, kecintaan dan keikhlasan, dan aku senang menyambutnya. Namanya labbaika. Jadi bukan hanya maknanya aku sambut panggilanmu, tapi aku sambut dengan penuh ketaatan, ketundukan, senang, suka, cinta dan ikhlas. Karena kita mengerti dan paham panggilan Allah itu pasti amat besar manfaat dan faedahnya untuk kita sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Semenjak itu jamaah umrah dan jamaah haji sampai ke Masjidil Haram memperbanyak membaca labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah bacaan yang paling banyak dibaca oleh jamaah haji semenjak mereka di Arafah, di Muzdalifah sampai di Mina. Setelah selesai melempar jumrah Aqabah, mereka berhenti lalu disambung dengan takbir. Namanya takbiran bahasa kita. Mudah-mudahan bermanfaat juga yang kita sampaikan ini. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillah rabbil alamin.